Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Astuti Putri, NIM STK 419007, Prodi Budidaya Perairan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari biokimia, yaitu karbohidrat, protein, dan lipid. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu karbohidrat. Karbohidrat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida berdasarkan gugus fungsi terbagi atas dua, yaitu aldosa dan ketosa. Kemudian monosakarida berdasarkan jumlah atom dan karbon. Yang pertama yaitu triosa, karbon sama dengan 3. Yang kedua yaitu teprosa, karbon sama dengan 4. Yang ketiga yaitu pentosa, karbon sama dengan 5. Dan yang keempat itu heksosa, karbon sama dengan 6. Contoh monosakarida, yang pertama yaitu glukosa, karbon sama dengan 6, gugus fungsi aldosa atau aldoheksosa. Kemudian yang kedua ribosa, karbon sama dengan 5, gugus fungsi aldosa atau aldopentosa. Kemudian yang ketiga fruktosa, karbon sama dengan 6, gugus fungsi ketosa atau ketoheksosa. Kemudian disakarida dibentuk dari dua monosakarida melalui kondensasi dengan ikatan likosida. Selanjutnya yaitu contoh disakarida. Yang pertama yaitu amilum atau pati, terdapat di dalam tumbuhan. Kemudian yang kedua itu glikogen, gula dalam otot, dan yang ketiga itu selulosa, jaringan tubuh tumbuhan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi protein. Pertama-tama yaitu sifat-sifat amino. Nah, sifat amino ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu Swether ion. Biasanya suatu ion itu hanya memiliki satu muatan saja, misalnya net atau Cl S4 024. Jadi ion itu biasanya bisa bermuatan positif saja atau bermuatan negatif saja. Namun untuk asam amino ini bisa memiliki dua ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Ion negatifnya itu dapat pelepasan H+ oleh gugus karbosila, kalau positifnya akibat penangkapan H+ oleh amino. Inilah yang disebut Swether ion, pelepasan H+ oleh OH dari gugus karbosila atau penangkapan H+ oleh gugus amino. Kemudian yang kedua yaitu unfodder, yaitu memiliki sifat dapat sebagai asam atau bertindak sebagai basa. Jika diarsirkan dengan asam, maka asam amino ini dapat bersifat sebagai basa atau penangkap H+. Kemudian yang ketiga yaitu senyawa optis. Senyawa optis aktif. Ini syaratnya memiliki C chiral, kecuali glisin ini tidak memiliki C chiral. Kemudian selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan salah satu polimerhalan yang dibentuk dari asam amino. Protein ini dibentuk melalui dari ikatan peptida dari asam-asam amino. Asam amino ini akan melepaskan OH-nya satu, dan asam amino lain dari amino ini akan melepaskan H-nya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sifat-sifat protein. Yang pertama yaitu sukar larut dalam air, karena molekulnya besar sehingga sulit larut di dalam air. Kemudian yang kedua yaitu mengalami denaturasi. Kegumpalan dari protein sendiri atau perusakan struktur dari protein ini, denaturasi sendiri bisa disebabkan oleh akibat penambahan zat elektrolit baik bersifat asam maupun basa pada pH yang sangat ekstrim atau disebabkan oleh pemanasan. Kemudian yang ketiga yaitu protein ini juga bersifat unfodder, dapat bereaksi baik dengan asam maupun basah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai lipid. Lipid merupakan kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sklerol, vitamin yang larut dalam lemak. Lemak merupakan ester yang terbentuk dari asam karbosilat dan alkohol. Namun lemak dibentuknya dari gliserol dan asam lemak. Beberapa hal berbeda antara lemak dan minyak. Lemak biasanya berbentuk cair. Ikatan yang ada dalam lemak adalah tumbuhan seperti minyak jagung, minyak kelapa, minyak zaitun. Maka oleh karena itu
minyak dari tumbuhan lebih sehat karena tidak mengalami pengumpulan dalam tubuh. Berbeda dengan lemak hewan dan lemak jenuh yang berwujud padat. Lemak berfungsi sebagai sumber energi dan cadangan makanan. Lemak cenderung tidak larut dalam air karena bersifat nonpolar dan larut pada pelarut nonpolar. Kemudian reaksi-reaksi yang terjadi pada lemak, yang pertama yaitu hidrolisis, lemak plus air, gliserol plus asam lemak. Yang kedua yaitu saponifikasi atau penyabunan. Yang ketiga yaitu hidrogenisasi. Kemudian yang keempat yaitu fosfolipid, termasuk ester dan bersifat empilipid. Kemudian yang kelima yaitu steroid, bukan ester dan bersifat empilipid. Demikian materi yang saya sampaikan dari mata kuliah biokimia mengenai karbohidrat, protein, dan lipid. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.